Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Bapak dan Ibu, sahabat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2021 Masehi. Saat waktu maghrib tiba, maka dalam kalender Islam sudah masuk waktu dan pergantian tanggal. Kalau di kalender Hijrah adalah waktu maghrib. Ya, kalau di waktu dalam kurun waktu atau kalendernya Masehi adalah pukul 12.00 malam. Maka kita akan mencoba untuk membahas tentang rahasia malam nisfu Sya'ban ya Bapak dan Ibu semuanya, berdasarkan dari pembahasan seorang ulama di kalangan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Maki Nasir. Nah, kata beliau, bulan Sya'ban adalah pintu menuju bulan Ramadan. Barang siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Sya'ban ini, insya Allah akan menuai, akan mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan, keberhasilan di bulan Ramadan. Sebagaimana Imam Zunnun al-Misri pernah mengatakan, Rajab atau bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk menuai, memanen. Jadi seperti kita menanam kacang-kacangan, kedelai, ya, atau pohon-pohon yang kita bisa diambil manfaatnya buat kehidupan, maka bulan Rajab itu seperti kita menanam. Ya, kalau kita lihat di kampung para petani menanam padi, kemudian menanam jagung, kedelai, ya. Nah itu seperti di bulan Rajab. Maka di bulan Sya'ban itu adalah menyiraminya dengan air supaya ada kehidupan, sehingga proses tumbuhnya itu baik. Nah, kemudian masuk pada bulan Ramadan adalah untuk menuai, untuk memetik. Kita pun seperti itu, sebelum masuk bulan Ramadan, maka di bulan Rajab kita dilatih dengan riyadhah, dengan amalan-amalan sunnah. Begitupun di bulan Sya'ban, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan sunnah itu untuk melaksanakan pelaksanaan wajib, yakni puasa Ramadan. Nah, ada beberapa catatan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, peristiwa dan keistimewaan bulan Sya'ban. Di antara bulan tidak satu pun yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bulan beliau. Ya, tidak ada satu pun nama bulan dalam kalender Hijriah dalam 12 bulan yang disebut langsung oleh Rasulullah kecuali bulan Sya'ban. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulanku. Syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ini karena ada keistimewaan-keistimewaan di bulan Sya'ban. Banyak peristiwa yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Di antaranya adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa, adanya di Palestina. Kemana? Ke Masjidil Haram. Jadi dulu Bapak dan Ibu, sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram. Ya. Nah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, sementara kebanyakan penduduknya adalah Yahudi, maka Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblatnya. Nah, dari dulu Bapak Ibu, sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina. Tentunya orang-orang Yahudi merasa gembira.
Karena Baitul Maqdis merupakan kiblatnya mereka. Selama berkiblat ke Baitul Maqdis ini, orang-orang Yahudi selalu mencaci, memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka berkata, Muhammad menyelisihi agama kita, tetapi berkiblat kepada kiblat kita. Dan tentunya masih banyak lagi Bapak dan Ibu, ocehan, hinaan, makian dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, menengadahkan wajahnya yang mulia ke atas langit dalam keadaan rindu agar Allah menurunkan wahyu. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan wahyu, dan turunlah wahyu bahwa kiblat dipindahkan kemana? Ke Masjidil Haram yang ada di mana? Di Makkah. Allah mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-144 yang berisi perintah untuk pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Qad tara taqalluba wajhaka fis samai falanawalliyannaka qiblah tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqq mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadahkan ke langit. Ketika Rasulullah dicaci, dimaki oleh orang-orang Yahudi, diejek, ternyata Rasulullah pun berkiblat ke kiblat kita, yakni di Baitul Maqdis, tapi dengan ucapan-ucapan makian dan ledekan seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Maka perpindahan arah kiblat yang dulu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram berada di Mekah adalah terjadi pada bulan apa tadi? Sya'ban. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada bulan Sya'ban, gitu ya. Kemudian selanjutnya, keistimewaan daripada bulan Sya'ban malam ini, malam nisfu, ya, dengan diawali dengan waktu maghrib tadi, 15 Sya'ban, adalah dilaporkannya amal perbuatan kita. A.A. Fajar 1 tahun ke belakang, belum 15 tahun ya. Nah, orang-orang yang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak nih, 1 tahun ke belakang, ya, pas di malam ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bahasa sekolah merapor, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. An Umamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri minasyhur ma tasumu min Sya'ban qala dzaka syahru yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahru tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa ahabbu ay yarfa'a 'amali wa ana sha'im. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu puasa pada bulan-bulan lain seperti pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bulan ini adalah bulan yang dilupakan manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan ini saat dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Dan aku senang jika amalku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam At-Targhib wa Tarhib lil Al-Mundhiri juz 2 halaman 48. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, malam ini adalah malam pelaporan buku catatan kita. Nah, kalau di sekolah itu kayak rapor. Sehingga kata Rasulullah, aku sangat senang kalau ketika buku catatan ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sedang beribadah, berbuat baik, beramal soleh, infak, sedekah, baca Al-Quran, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sebenarnya pelaporan amal kita ini ada yang harian. Baik Bapak Ibu dicatat, ya. Pelaporan amal kita ini ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, dan ada pula yang tahunan.
Laporan harian dilakukan malaikat pada siang hari dan malam hari. Yang mingguan dilakukan malaikat setiap Senin dan Kamis. Adapun yang tahunan dilakukan pada setiap malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal bab puasa tatawu. Jadi buku catatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan kepada para malaikat agar dicatat kemudian dilaporkan. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan. Nah, ada yang bersifat tahunan. Yang bersifat harian dilakukan malaikat pada siang hari dan malam hari. Sementara yang mingguan dilaporkan setiap malam Senin dan malam tadi apa? Kamis. Dan yang setiap tahun adalah pada malam Lailatul Qadar, 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 21 Ramadan. Ada yang mengatakan 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan. Intinya, pada saat malam Lailatul Qadar, buku catatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dalam malam nisfu Sya'ban. Maka inilah yang mendasari para ulama kita dulu di malam nisfu Sya'ban saat buku kita dilaporkan oleh malaikat dengan doa mudah-mudahan baiknya menjadi catatan amal soleh kita, yang buruknya semoga mendapat penghapusan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan 1 tahun ke depan kita diberikan inayah hidayah untuk gemar, untuk suka melakukan lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Sya'ban, penentuan umur dan rezeki. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kulluh hatta yasilhu bi Ramadan wa lam yakun yasumu syahran taman illa Sya'ban. Faqultu ya Rasulullah anna Sya'ban liman ahabba syuhur ilaik anta suma? Qala na'am ya Aisyah innahu laisa nafs tamutu fi sunnah illa kutiba ajalaha fi Sya'ban fa ahabba ay yaktuba ajali wa ana fi ibadah rabbi wa amali salih. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban seluruhnya sampai bertemu dengan Ramadan. Nah, ini hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi kita tidak boleh berpuasa di Sya'ban sepenuhnya. Ya, jadi jangan sampai full kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Hanya kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah melakukan seperti itu di selain bulan Ramadan karena puasa yang utuh 1 bulan adalah bulan Ramadan. Nah, Rasulullah di Sya'ban melakukan seperti puasa di bulan Ramadan. Ya, kecuali Sya'ban di sini. Sayyidah Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah bulan Sya'ban adalah bulan yang paling engkau sukai untuk berpuasa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar wahai Aisyah, tidak ada satupun jiwa yang akan mati pada 1 tahun ke depan kecuali ditentukan umurnya pada bulan Sya'ban." Apakah tahun ini si Abah Syukur masih hidup atau tidak? Nah, ditentukan di bulan Sya'ban. Ya, begitupun rezekinya. Dan aku senang seandainya ketika umurku ditulis aku dalam keadaan beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian keutamaan bulan Sya'ban selanjutnya adalah malam penuh ampunan dan rahmat. Ya, malam yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka salatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke dunia pada malam tersebut sejak matahari terbenam dan berfirman, adakah orang-orang yang meminta maaf? Adakah orang-orang yang meminta ampunan? Adakah yang meminta rizki? Maka aku akan melimpahkan rizki kepadanya. Adakah orang yang sakit? Maka aku akan menyembuhkannya. Dan hal-hal yang lain yang sampai terbitnya fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kelima, keistimewaan bulan Sya'ban adalah bulan istajabah. Apa itu namanya? Bulan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana lailah min nisfu min Sya'ban, nada munadi hal man mustaghfir fa aghfir lahu." Barang siapa di malam ini yang memohon ampunan, maka akan diberikan ampunan. Man sa'ala fa'ataihu, maka barang siapa yang meminta, maka akan diberikan. Fala yas'al ahad syai'an illa a'ta illa zaniyah rujaha aw musyrika, kecuali orang-orang yang melakukan bentuk-bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian yang keenam, keistimewaan bulan Sya'ban adalah bulan miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahrullah.
wa Sya'bana al-mutahhira wa Ramadan al-mukaffir. Ad-Dailami an Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban mensucikan sedangkan bulan Ramadan melebur dosa. Hadis riwayat riwayat Ad-Dailami. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kemudian keutamaan bulan Sya'ban seterusnya adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Sya'ban dinamakan juga bulan Quran sebagaimana disebutkan dalam beberapa asar. Memang membaca Al-Qur'an selalu dianjurkan di setiap saat dan dimanapun tempatnya. Namun ada saat-saat tertentu membaca Al-Quran itu lebih dianjurkan seperti di bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Atau di tempat-tempat khusus seperti Makkah di Raudhah dan lainnya. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kaum muslimin ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka menekuni membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin agar mereka bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang saleh terdahulu melatih sebelum datangnya bulan Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan bersedekah ya di bulan Sya'ban, membaca Al-Quran di bulan Sya'ban agar menyampaikan di bulan Ramadan itu sehingga ada kelapangan, ada keringanan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Inilah beberapa keistimewaan daripada bulan Sya'ban yang perlu kita ketahui. Semoga sekali lagi kita di malam ini catatan kita yang baiknya menjadi amal soleh kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya semoga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mendengar pengajian ini, baik langsung di sini atau teman-teman yang di FB, semoga ketika buku catatan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, kita sedang berdoa ya. Makanya mari kita semoga umur kita berkah dalam ibadah, kita diberikan rezeki yang halal untuk ibadah, dan semoga kita keluar dari dunia dalam keadaan iman dan Islam. Itulah yang dibaca dalam 3 niat sebelum baca Yasin tadi ya. Sebelum baca surah Yasin yang pertama, mohon agar umur kita diberkahkan panjang dalam ibadah. Yang kedua, agar diberikan rezeki untuk bekal ibadah. Yang ketiga, semoga keluar dari dunia kita membawa iman dan Islam. Demikianlah beberapa keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Mari kita berdoa di bulan Sya'ban. Bapak Ibu cukup aminkan saja. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya dal manni wa la yamunna alaik, ya dal jalal wal ikram, ya dat tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhaharul lahin wa jaral mustajirin wa amanil haifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqayan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran ala fi rizki famhullahumma bipadlika fi ummil kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan kekarimannya, dengan kegagahannya, dengan kemuliaannya, Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga saat buku catatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baiknya menjadi amal soleh, yang buruknya insyaallah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditentukan perjalanan hidup kita 1 tahun ke depan, tentang umur kita, tentang rezeki kita, tentang kehidupan kita, semoga ada di dalam iradah Allah Subhanahu wa taala, tercatat di umul kitabnya. Jika kita termasuk orang yang celaka, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita disempitkan rizkinya, semoga diluaskan, dilapangkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan daripada bulan malam nisfu Sya'ban dan doa di malam nisfu Sya'ban. Semoga bermanfaat adanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.